memang harus kita mengambil langkah itu? Atau mungkin pertanyaan seperti ini, seberapa gawat hoax yang mengular atau mungkin menjalar terjadi di wilayah Papua? Jadi Papua ini kan wilayah yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ada persoalan yang sudah lama mengenai kesenjangan, lama sekali ini sejak mereka bergabung di Indonesia, kesenjangan ekonomi, kesejahteraan maupun juga SDM dan sebagainya. Kita harus akui itu, dan baru sekaranglah Presiden Jokowi mencoba secara serius untuk mengurangi kesenjangan itu. Ada persoalan rasis yang kadang-kadang dirasakan oleh mereka. Isu-isu kesenjangan rasis, kemudian isu-isu yang terkait dengan manipulasi fakta hoax itu bagi rakyat Papua, bagi masyarakat Papua mungkin jauh lebih sensitif dibanding kalau di daerah lain, karena mereka memang kondisinya memang seperti itu ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pemerintah harus mengambil sikap yang jelas, yaitu tidak katakanlah mengambil resiko membiarkan kerusuhan yang sudah terjadi di beberapa kota itu terjadi lebih besar gitu. Dan memang kalau kita dari Kementerian Kominfo melihat data-data konten-konten yang selama ini menyangkut Papua itu ingin mengobarkan rasisme. Jadi baik akan membuat marah rakyat Papua maupun juga orang di Indonesia yang ada di daerah lain. Karena apa? Sama-sama ketika ada konten yang mencoba untuk memanas-manasi orang yang ada di daerah lain bahwa Papua ini memang harus tindak tegas gitu, harus diperlakukan. Tapi ada juga memanas-manasi saudara-saudara kita yang di Papua bahwa seakan-akan mereka diperlakukan tidak adil, ada yang terbunuh di Surabaya. Padahal itu kecelakaan lalu lintas, tapi kemudian direkayasa sebagai hoax, seakan-akan itu tindakan aparat. Lalu gambar-gambar foto masa lalu ketika masih banyak katakanlah konflik-konflik senjata, itu diungkap lagi semuanya, diungkap lagi yang jelas-jelas kalau dilihat itu bikin rakyat Papua marah, tapi juga bisa bikin rakyat Indonesia marah, atau bukan rakyat Indonesia, rakyat di luar Papua bisa juga marah. Ini yang berbahaya. Makanya pemerintah dengan tegas melakukan throttling, melambatkan internet supaya foto-foto tadi tidak bisa dikirimkan, video tidak. Ini dasarnya jelas kok. Kalau pemerintah punya dasar, Undang-Undang Dasar 45 sendiri pasal 28C itu memberikan, kalau tadi Mbak kan mengatakan ada hak asasi manusia, hak digital. Undang-Undang 45 pasal 28C mengatakan bahwa kebebasan hak asasi maupun kebebasan berkomunikasi dan lain-lain itu harus dibatasi juga berdasarkan pada perundang-undangan maupun juga terkait dengan ketertiban umum. Ini undang-undang dasar ya, 28C. Artinya undang-undang kita tidak memberikan kebebasan yang absolut, tapi ada hal-hal tertentu kalau memang harus diambil sebuah keputusan terkait dengan kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara, itu bisa. Baik, Prof. Henry ditahan dulu karena saya ingin melihat pandangan yang berbeda atau mendengar pandangan berbeda, karena Mas Ferry Kusuma yang merupakan Deputi Koordinator Kontras, selamat malam, boleh kemudian bergabung bersama saya di sini. Sudah hadir, sudah ada Prof. Henry, Pak Teolitai di sini. Mas Ferry, kalau tadi kita banyak berbincang mengenai bahwa kebijakan inilah yang harus diambil oleh pemerintah untuk pembatasan akses internet atau memperlambat akses internet di Papua. Tapi kalau Mas Ferry sebenarnya setuju tidak, perlu tidak ini dilakukan menurut Mas Ferry? Pertama begini, pemerintah kita ini seringkali merespon satu peristiwa atau kejadian secara reaksioner. Nah, pembatasan internet itu justru memicu persoalan baru. Jadi tidak bisa dengan ada peristiwa kemarin itu, kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah seperti ini. Ini kan kelihatan implikasinya, ya. Ketika dibatasi, itu semakin ramai masyarakat yang melakukan protes. Nah, ini tindakan yang keliru dalam pandangan kami. Nah, yang kedua, kalau dibatasi akses internet terhadap warga di Papua, itu semakin menutupi informasi-informasi fakta kebenaran yang terjadi di sana. Ini yang berbahaya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, gitu loh. Nah, jadi alasan pemerintah atau dalil dari pemerintah membatasi ini untuk menghambat berita-berita bohong itu keliru, nggak ada justifikasinya. Gitu. Karena di era sekarang nggak bisa lagi orang menutupi informasi. Jadi, meskipun dibatasi, gerakan masyarakat sipil dan protes dari warga negara semakin kuat. Maksudnya mereka yang tidak tahu informasi yang terjadi di luar Papua, atau kita tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka yang ada di Papua? Ya,
bisa saja apa yang terjadi misalnya di Manokwari. Apa yang sebenarnya terjadi di Manokwari kalau informasi yang ditutup oleh pemerintah? Apa yang terjadi di Fakta hari ini yang misalnya ada beberapa orang ditangkap misalnya, kita nggak tahu apakah proses penangkapan, apakah pengiriman pasukan dan pendekatan-pendekatan keamanan yang lain itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Nah, di mana ruang pengawasan ya, atau kontrol dari masyarakat sipil dan juga jurnalis yang ingin mengetahui lebih jauh soal informasi yang sebenarnya, itu di mana ruang itu? Ya ada ketika dibatasi itu. Baik. Pertama saya sedikit protes, Bagaimana? beda saya. Ya, bagaimana? Pertama wartawan, tidak ada pembatasan pada wartawan. Artinya kita mau mengakses berita, baca aja koran, tonton aja televisi. Wartawan-wartawan TV One juga tidak ada yang dilarang pergi ke sana dan bisa melaporkan apa yang terjadi di sana. Artinya kalau dari sisi kebebasan pers, kebebasan berita dan sebagainya tidak ada masalah. Tapi memang kalau internet diperlambat, betul. Kenapa? Karena memang kebebasan itu tidak berarti bahwa kebebasan orang lalu boleh membuat hoax, boleh memprovokasi. Iya. Itu yang menjadi masalah dan pemerintah oleh Undang-Undang ITE jelas kok. Undang-Undang ITE itu mengamanahkan kepada pemerintah bahwa demi kepentingan umum pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan untuk mengamankan yang namanya transaksi elektronik ataupun informasi elektronik. Itu pasal 40 ayat 2. Kemudian bahkan di pasal 40 ayat 2A, pemerintah wajib mencegah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar undang-undangan. Jadi kalau ada orang bikin hoax, ya memang kita wajib. Memang agak sulitnya begini, kita nggak bisa bahwa hanya hoax saja yang kita batasi, tidak bisa karena ini memang poin Oke, pentingnya tapi sih, Mas hoax Ferry, ya. ditahan dulu karena saya